taala Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minal ruku'. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya hadwa mankibai, sejajar dengan kedua pundaknya. Idza ftataha as-salata, jika beliau membuka salat. Jadi hadirin, hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan juga merupakan salah seorang sahabat Nabi yang masuk jajaran para ulamanya sahabat. Di sini Abdullah bin Umar sedang menceritakan salah satu kebiasaan Rasulullah SAW dalam sholatnya, yaitu mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Jadi ketika kita bertakbir, yaitu mengucapkan kata atau kalimat Allahu Akbar, ada beberapa kondisi atau beberapa keadaan sambil kita bertakbir kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Dan keadaan itu ada 4 keadaan. Tetapi di dalam hadis Ibnu Umar ini yang disebutkan cuma 3. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan sampai 4. Yang 3 itu apa saja? Di sini dikatakan idza ftataha as-salata. Yang pertama, beliau mengangkat kedua tangan itu ketika membuka sholat. Maksudnya adalah ketika melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama, dan takbirnya ini hukumnya wajib, yaitu pengucapan lafaz Allahu Akbar-nya itu sebagai pembuka sholat. Itu hukumnya adalah wajib, karena takbiratul ihram itu merupakan rukun dari sholat, dan ini disepakati oleh para ulama. Namun yang dianjurkannya itu adalah mengangkat kedua tangannya. Jadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu tidak wajib. Yang wajib adalah mengucapkan Allahu Akbar. Itu yang wajib. Ya, itu. Kalau mengucapkan Allahu Akbar selain pada pembuka sholat, misalnya ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain sepanjang sholat itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi di sini perlu kita bedakan takbir yang pertama dengan takbir-takbir yang setelah. Kalau takbir yang pertama, yaitu disebut takbiratul ihram, itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib karena merupakan rukun sholat. Tapi kalau takbir-takbir berikutnya itu hukumnya sunnah, perbuatan yang dianjurkan saja. Kalau dibaca bagus, tidak dibaca juga tidak apa-apa. Ya. Nah, ketika membaca takbir yang pertama dianjurkan sambil mengangkat kedua tangan. Ya, diangkat kedua tangan kita. Dalam hadis ini disebutkan, ya, kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi. Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundak. Ya, nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya. Sejajar dengan pundak itu maksudnya sejajar secara vertikal. Jadi sejajar itu di atas begini, bukan sejajar horizontal, sampai datar bukan begini. Ya, tapi sejajarnya di atas begini. Ya, pundaknya ada di bawah, tangan telapaknya ada di samping, persis di samping telinga. Nanti akan dijelaskan setelah hadis yang itu. Ya. Jadi kita bicara dulu ketika angkat
sambil ngangkat tangan. Itu dalam 4 keadaan. Yang pertama ketika takbiratul ihram diangkat, dan yang diangkat dua-duanya. Sebagaimana dulu yang pernah saya jelaskan, cara mengangkat tangan itu pertama adalah kedua tangannya diangkat, ya, seperti ditegaskan dalam hadis ini. Yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangan. Ya, jadi kalau cuma satu yang diangkat itu tidak sempurna. Ya, yang dianjurkan itu adalah dua-duanya. Kecuali kalau tangannya sakit ya Pak, ya maka lain lagi itu sudah udur. Nah, tapi yang bagi yang tangannya sakit gak bisa mengangkat, niatkan bahwa itu akan mengangkat tangannya sampai dengan atas ini supaya dia dapat pahala. Ya, dengan dia sekedar berniat maka dia dapat pahala yang sempurna. Ya, begitu. Jadi diangkat kedua tangan. Kemudian tangannya itu dalam keadaan telapaknya dibuka seperti ini, ya, tidak digenggam. Nah, ini cara yang kedua. Yang ketiga, dihadapkan ke arah kiblat begini, tidak miring, ya seperti ini, ya, tidak membelakangi seperti ini, ya. Ini biasanya membelakangi ini kalau orang sami Allahu liman hamidah, saya pernah melihat, ya, sami Allahu liman hamidah sambil begini, ya, sebenarnya kurang tepat, ya. Jadi mengangkat tangan itu telapaknya dihadapkan ke arah kiblat, ya. Kalau kita lihat dalam sejumlah hadis sebelumnya sudah kita bahas, memang posisi tubuh kita ini kalau sholat semuanya menghadap kiblat. Bahkan ketika kita meletakkan telapak ini di paha kita ketika duduk atau ketika sujud, ya, atau ketika rukuk kita letakkan di lutut, jari-jari ini pun dihadapkannya ke arah kiblat. Ya, jadi tidak miring kanan, tidak miring kiri begini, tapi ke arah kiblat. Nah, begitu juga dibuka ke arah kiblat. Ya. Kemudian jari-jari ini direnggangkan sedikit, ya, jadi tidak rapat seperti ini, ya, tidak dirapatkan, ya, rapat ini, tidak pula dilebarkan seperti ini, ya, jadi dia dibukanya sedang, ya, dibuka biasa begini saja, ya, dibuka sedang, ya. Nah, selanjutnya nanti akan kita lihat dalam hadis yang kedua, ya, telapak ini diangkat sampai sejajar telinga, ya, diangkat sampai sejajar dengan telinga, ya. Nah, inilah yang dikatakan Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar pundak, ya, sejajar pundak ini, maksudnya sejajar secara vertikal, secara ke atas, ya. Idza fataha shalah, ketika membuka sholat, maksudnya ketika takbiratul ihram, ya. Selanjutnya adalah wa idza kabbara lirruku'i. Wa idza kabbara, dan apabila beliau bertakbir lirruku'i, untuk ruku'. Ya, seperti kita ketahui, kita kalau mau ruku' kita takbir. Nah, takbir ini hukumnya sunnah. Seperti yang saya katakan di awal, takbir di dalam sholat itu yang wajib cuma satu, yaitu takbir pembuka sholat. Itu saja yang wajib. Sisanya adalah sunnah. Jadi takbir menuju ruku itu sunnah. Kalau ada orang sholat tidak bertakbir, tidak mengucapkan Allahu Akbar, dia diam saja begitu langsung ruku, sholatnya sah. Begitu juga imam menjadi imam, dia tidak bertakbir, atau ruku itu saja, sholatnya bagaimana? Sholatnya sah, ya, tidak apa-apa, karena takbir itu hukumnya adalah sunnah, yang wajib hanya takbiratul ihram, ya. Nah, ketika bertakbir menuju ruku, Nabi SAW itu juga mengangkat kedua tangannya seperti dalam hadis ini, wa idza kabbara lirruku'i, dan Nabi mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir menuju ruku, ya. Dan posisinya juga sama, tangan ini diangkat sampai sejajar telinga, dan ini tentu dilakukan sebelum dia sampai ruku, ya. Jadi pas posisinya sedang bersedekap begini, lalu dia mau ruku, dia takbir dulu sambil diangkat tangannya, Allahu Akbar, baru dia lihat. Jadi ini disempatkan dulu, tarik ke atas, Allahu Akbar. Nah, seperti dia bisa sejajar daripada tadi. Jadi yang sunnahnya seperti ini.
Lalu selesai takbir, tangannya ini sudah berada di posisi lutut, ya, posisi ruku itu. Ya, posisi ruku, tangan kita letakkan di lutut. Ya, posisinya seperti menggenggam. Ya, kemarin sudah kita bahas, ada hadisnya itu. Ya, yang seperti orang menggenggam, yang memegang begini. Ya, dan jarinya tetap menghadap ke arah bawah, maksudnya ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat seperti itu. Nah, ini adalah keadaan yang kedua ketika seorang takbir menuju ruku. Dan tentu takbir menuju ruku itu akan selalu ada pada setiap rakaat. Ya, setiap rakaat itu ada satu kali ruku, maka ada sekali takbir juga menuju ruku. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Mengangkat kepala dari ruku ini maksudnya dia mau melakukan i'tidal. Ya, ketika i'tidal yang dibaca itu bukan takbir lagi, tetapi bacanya adalah sami'allahu liman hamidah. Ya, sami'allahu liman hamidah. Ini khusus untuk bangkit dari ruku. Ya. Dan kemarin sudah saya jelaskan bahwa membaca sami'allahu liman hamidah itu, ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i itu dibaca oleh semua orang yang sholat, baik imamnya, makmumnya, atau orang yang sholat sendiri. Ya, jadi sama-sama membaca ketika dari ruku sami'allahu liman hamidah. Ya, setelah tegak berdiri, baru orang itu membaca doa i'tidal, yaitu Rabbana lakal hamdu min as-samawati dan seterusnya. Ya, gitu. Ada sejumlah ulama punya pendapat bahwa untuk makmum, khusus makmum, ya, tidak membaca sami'allahu liman hamidah, tapi bacanya sambil dia berdiri, bacanya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Jadi ada tambah, boleh ditambah walaka atau laka saja. Itu dua-duanya ada riwayatnya sama-sama sahih. Ya, Rabbana walakal hamdu itu bagi makmum. Ya, itu ada pendapat. Pendapat siapa ini? Ya, pendapatnya mazhab Hambali. Ya, pendapatnya mazhab Hambali. Seperti yang kita lihat di Masjidil Haram, ya, ada yang mengikuti imam. Ketika imamnya sami'allahu liman hamidah, lalu kita mendengar Rabbana walakal hamd. Itu kan dia posisinya makmum. Ya, memang karena makmum dalam mazhab Hambali bacanya itu bukan sami'allah, tapi bacanya Rabbana lakal hamd. Ya, dan seperti itu. Nah, kemudian hadirin, jadi ketika bangkit dari ruku, ya, makmum itu sambil membaca sami'allahu liman hamidah pada mazhab Syafi'i, sambil tangannya diangkat ke atas. Ya, posisinya kan dia sedang ruku, tangannya ada di lutut. Maka dia bangkitkan, bangun. Ketika badan itu sudah mulai tegak, ya, sudah setengah tegak begini, ya, tangannya ikut mulai bergerak ke atas sampai ketika dia posisi tegak, tangannya sudah ada di samping telinga, kemudian dia letakkan di bawah, ya, dia julurkan lagi ke bawah, ya. Nah, ini sebagai tambahan, tangan ini kalau kita i'tidal, ya, tangannya adalah di samping badan. Ini pendapat umumnya ulama, ya, pendapat umumnya ulama dari 4 mazhab. Ya, tetapi ada pendapat dalam mazhab Hambali, ya, yang ketika i'tidal tangannya bersedekap lagi, ya. Nah, itu jadi kalau kita melihat ada orang i'tidal sami'allahu liman hamidah, tangannya bersedekap, itu berarti mengikuti pendapatnya mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali ini punya 2 pendapat. Yang pertama, seperti mayoritas ulama, tangannya taruh di samping, ya. Ada juga pendapat yang meletakkan sambil bersedekah. Itu ada 2 pendapat seperti itu.
Nah inilah hadirin, ini hadis Ibnu Umar yang menjelaskan mengenai 3 kondisi kita mengangkat tangan ketika takbir, ya, yaitu saya ulangi, ketika membuka sholat, ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan keadaan yang keempat, ya, yaitu ketika bangkit dari tahiyat awal. Bangkit dari tahiyat awal, yaitu ketika seorang bangkit menuju rakaat yang ketiga, ya, menuju rakaat yang ketiga. Setelah tahiyat awalnya selesai, maka dia akan tegak berdiri sambil membaca takbir, Allahu Akbar. Pas posisinya dia sudah mulai tegak berdiri tadi, tangannya sudah diangkat sampai ke sejajar dengan telinganya, lalu diletakkan bersedekap, ya, diletakkan di badan dalam keadaan bersedekap. Nah, itu kondisi yang keempat. Nah, keadaan ini hadirin disepakati oleh hampir seluruh ulama dari 4 mazhab, yaitu mengangkat tangan tadi di dalam 4 kondisi tadi, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini ngangkatnya itu cuma takbiratul ihram. Mazhab Hanafi, ya, kalau sholat ngangkat tangannya itu cuma takbir pertama saja, ya, sisanya nggak ngangkat takbir. Mau ruku langsung aja tangannya ke bawah begitu saja. Sami Allahu liman hamidah juga dari angkat tangan, ya, begitu. Mazhab Hanafi seperti itu. Ini perbedaan pandangan tentunya antara para mazhab, dan mereka punya dalil juga hadirin. Bukannya mereka itu asal-asalan, enggak, ya, tidak mungkin seorang ulama mengeluarkan pendapat, ya, kecuali tentu sudah ada dalilnya dan dia merasa bahwa dalilnya itulah yang lebih kuat menurut pandangan dia, yang menurut pandangan ulama itu. Makanya dia tentu dengan tindakan seperti itu tidak bisa disalahkan karena memang sama-sama memegang dalil, ya. Tapi kalau umumnya ulama, dan ini insya Allah adalah pendapat yang lebih kuat, bahwa kedua tangan itu diangkat pada 4 posisi tadi, ya. Selain 4 tadi, bapak-bapak, tidak dianjurkan mengangkat tangan, ya. Misalnya mau sujud, gak usah kita angkat tangan dulu terus baru sujud, tidak. Atau duduk dari sujud, kita sujud dan terus takbir Allahu Akbar, mau duduk itu sambil angkat, tidak perlu, ya. Atau duduk mau ke sujud, ya. Atau dari rakaat pertama menuju rakaat kedua tidak ada angkat tangannya, ya. Atau dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat juga tidak ada angkat tangannya. Jadi angkat tangan itu paling banyak cuma 4 kondisi tadi yang disebutkan ulama. Ketika membuka sholat takbiratul ihram, ketika mau ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, dan yang keempat bangkit menuju rakaat yang ketiga setelah tahiyat awal. Nah, inilah yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya hadis berikutnya hadirin, wa fi hadithi Abi Humaydin, dan di dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, salah seorang sahabat juga yang banyak menceritakan tata cara sholat Nabi, Ida Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Beliau mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundaknya, lalu bertakbir, ya. Memang cara bertakbirnya itu hadirin punya versi masing-masing. Para ulama menyebutkannya, ya. Di antaranya ada yang bertakbir seperti umumnya kita, ya. Kita baca takbir dari awal Allahu Akbar, selesainya sambil bersedekah. Itu kebanyakan kita seperti itu, dan itu yang paling masyhur. Ada juga orang itu takbirnya, ya, sampai atas saja begini. Ketika tangannya turun, takbirnya sudah selesai. Jadi katanya Allahu Akbar, akbarnya sampai sini aja. Baru turunnya itu nggak pakai apa-apa, ya.
kecil, jangan dipermasalahkan. Mana yang kita nyaman kita laksanakan itu. Ya semuanya ada dasarnya dari para ulama, dari juga dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali Muslimin dalam riwayat Imam Muslim ini masih berkaitan dengan mengangkat kedua tangan. An Malik bin Khuwailid dari sahabat Nabi Malik bin Khuwailid radhiyallahu anhu nahwu hadis Ibnu Umar. Ya seperti isinya seperti hadis Ibnu Umar yang tadi barusan disebutkan. Walakin qala tetapi di dalam hadis yang ini ada tambahan hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi sampai kedua tangannya itu menyamai daun telinganya. Ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau hadis Ibnu Umar tadi kan cuma dikatakan mengangkat kedua tangan sampai sejajar pundak. Kalau dalam hadis yang sama dalam riwayat Imam Muslim hadis Sahih juga ada tambahan, bukan hanya sejajar pundak, sampai sejajar pundak dan sejajar dengan telinga ini, ya, sampai sejajar dengan telinga sampai di sini diangkatnya. Ya dan itulah yang memang banyak atau umumnya lebih banyak diamalkan oleh para ulama. Ada ulama hadirin pernah saya sebutkan dulu yang berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan itu sampai dada, sampai sini. Nah itu ada juga. Dan itu kita bisa lihat di sebagian masyarakat ada yang melakukannya. Itu ya nggak apa-apa. Itu ada pendapat, tapi itu sedikit ulama yang takbirnya sedikit. Ya, ada lagi yang juga sedikit. Takbirnya itu nggak sampai kuping Pak, tapi lebih di atas kuping. Jadi telapak ini di atas kuping begini. Kalau kita ujung jari ini itu kan sejajar dengan atas kuping begini Pak ya. Nah ini sejajar begini. Jempol ini ada di bawah kuping kira-kira. Ini yang umumnya para ulama. Ini ada dan ini mazhab Hanafi Bapak-bapak ya. Ngangkat tangannya itu lebih tinggi sedikit. Jadi telapaknya ini taruh di atas kuping. Jadi lebih tinggi lagi ya. Nah itu versi ya di antara para ulama. Kemudian wa'an Wa'il hadis berikutnya wa'an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu diriwayatkan hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala dia berkata shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna maka beliau meletakkan tangannya yang kanan ala yadihi al-yusra di atas tangannya yang kiri ala sadrihi di atas dadanya akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Nah ini pembahasannya sudah agak lain. Sekarang pembahasan mengenai hukum atau tata cara kita sholat setelah takbir ya. Setelah kita angkat tangan, ini tangannya ditaruh mana? Menurut umumnya ulama, tangan ini setelah kita angkat, kita letakkannya itu di badan sambil bersedekah. Ya bersedekah itu seperti disebutkan dalam hadis ini, tangan kanannya ada di atas tangan kiri. Ya bukan dibalik, bukan tangan kiri di atas tangan kanan. Ya tapi tangan kanan di atas tangan di kiri. Ya dan diletakkannya di dada. Di dada itu maksudnya hadirin secara spesifik di bawah dada, di tengah-tengah sini ya. Kira-kira di ulu hati. Nah di sini. Ya letaknya. Ya. Dada memang secara bahasa itu bagian ini, rusuk kita di atas ini ya. Tapi para ulama tidak ada yang berpendapat demikian. Ya ulama 4 mazhab Bapak-bapak ya. Ulama 4 mazhab itu tidak ada yang sholat kemudian meletakkan tangannya di dada begini di atas begini. Ya. Cara ini para ulama sebutnya dengan takfir. Takfir itu untuk posisi sholat namanya meletakkan tangan di atas dada begitu. Dan itu disepakati para ulama hukumnya makruh. Ini makruh hukumnya. Ya, makruh. Memang ada bapak-bapak di zaman ini ada seorang ulama yang berfatwa, yang fatwanya itu banyak diikuti orang. Ya. Dan dulu kira-kira mungkin sekitar 10 tahun
sebelumnya itu saya sering sekali melihat orang yang sholatnya di atas. Sekarang sudah jarang sekali. Ya dulu banyak. Bahkan saya pernah melihat tangan itu taruh bawah leher begini. Ya, itu sudah berlebihan sekali. Ini karena itu tadi ya dia kadang-kadang cuma sekedar baca hadis begini di atas dada. Ini kan dada katanya. Atas dada itu mana? Ya di leher kata dia. Nah itu ngomongnya begitu. Ini kita kalau berbicara dalil bapak-bapak, Quran, hadis atau yang lain, jangan pakai otak kita. Ya, kalau kita ini masih orang-orang yang ya bahasa asalnya orang awam, bukan hak kita untuk memahami hadis dan Quran. Yang berhak memahami Quran dan hadis itu adalah orang yang berkompeten. Siapa? Ulama. Ya kita ikut saja ulama. Ya, kita kalau disuruh buka Quran, buka hadis nggak bakal paham. Ya kita baca Arab juga umumnya kita nggak tahu. Ya, gitu. Dan banyak yang kemudian pakai terjemah. Ya belajar syariat pakai terjemah itu kacau bapak. Ya kacau. Kecuali kalau ada yang bimbing nggak apa. Ya tapi kalau dia sebagai pembelajar ingin mendalami syariat pakai terjemah itu nanti kadang-kadang beberapa hal dia akan tertabrak pada masalah-masalah kebahasaan. Karena yang namanya terjemah itu adalah sesuai dengan ide dari si penerjemah. Belum tentu idenya itu pas ya dengan objek yang diterjemahkan. Ya, kadang-kadang ada satu teks penerjemah A mengartikannya ini, penerjemah B mengartikannya lain. Itu sering terjadi. Ya itu sering terjadi. Dan saya katakan begini karena saya juga dulu waktu kuliah penerjemah juga bapak-bapak. Jadi saya ngerti. Saya editor penerjemah juga. Saya tahu kenapa terjadi perbedaan penerjemah itu. Makanya tidak disarankan kalau orang belajar pakai penerjemah. Kecuali kalau dia sekedar baca-baca saja nggak apa-apa, tambah wawasan. Tapi kalau mau benar-benar ngaji, ya apalagi belajar Quran dari hadis, ya itu harus melalui bahasa Arab dan penguasaannya itu harus baik supaya pemahamannya benar. Kembali lagi ke tadi, jadi di atas dada itu di sini. Dan ini adalah pendapat atau banyak yang diamalkan para ulama. Sebagian ulama ada yang bersedekap itu tangan kanan tetap di atas tangan kiri, tetapi meletakkannya bukan di dada, bukan di sini, tetapi di bawah pusat, di bawah begini pak. Ya, di bawah pusat begini. Dan ini ada hadisnya, hadis Ali bin Abi Thalib. Ya tidak tahu di sini kalau salah nanti ada ya. Ya Ali bin Abi Thalib itu dia mengatakan minas sunnah, di antara sunnah di dalam sholat itu adalah meletakkan tangan di bawah pusat, gini. Ya, jadi bukan di atas begini malah, tapi diletakkannya di bawah. Dan ini pendapat dari mazhab Hambali, bapak-bapak, dan mazhab Hanafi. Jadi cukup kuat pendapat ini. Ya, kalau di tengah ini prakteknya mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Maliki. Kenapa sebagian mazhab Maliki? Karena orang Maliki itu sebagiannya kalau sholat ada yang tidak bersedekap. Jadi habis takbir Allahu Akbar tangannya langsung samping begitu. Ya di bawah. Itu ada dalam mazhab Maliki ada begitu. Bapak-bapak kalau pergi haji atau umroh itu bisa lihat orang-orang dari Afrika. Karena Afrika itu kan rata-rata mazhabnya Maliki. Ya. Orang-orang Aljazair, orang Maroko, orang Arab Afrika itu mazhabnya Maliki. Kalau sholat tangannya kalau samping begini. Ya, sebagian mereka bersedekah ada. Nah, kalau bersedekah taruhnya seperti mazhab Syafi'i gitu nah. Ya. Nah, itu cara ya, cara dalam bersedekah. Tapi intinya yang disepakati tangan di atas tangan kiri. Ya. Posisi yang lebih spesifik begini Bapak-bapak. Ini ada dua cara. Yang satu dipegang di sini, di di atas pergelangan Pak di sini, ya, di tengah-tengah. Ada yang lebih tepat adalah ini jari tengah dan jempol itu sebagai pengait itu diletakkannya di pergelangan di sini, ya. Nah ini pengaitnya itu di sini. Jadi nanti telapak tangan ini yang bawah itu ada di atas punggung tangan sedikit, ya. Nah seperti ini. Lalu ini telunjuk itu ada di lengan di sini. Nah kira-kira begini ya posisinya. Ya, jadi yang jadi pengait itu adalah jempol dan
dan jari tengah. Itu yang jadi pengaitnya. Jadi bukan di tengah-tengah begini, apalagi dipegang di sikunya begini ya. Nah ini bukan seperti ini ya, tapi dia ada di sini. Ya kecuali hadirin kadang-kadang kalau kita sholat berjamaah ya, kebetulan softnya itu rapat, ya jangan kita paksakan juga begini ya. Ya kita sesuaikan lah namanya aja posisi sedang sempit ya. Kalau sedang sempit tentu kita sifatnya fleksibel. Tapi kalau kita yang longgar, maka posisinya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Baik Bapak-bapak, ini berikutnya ini ada pembahasan yang lain mengenai membaca atau kewajiban membaca surat Al-Fatihah ya. Tapi sebelumnya mungkin ini ada sisa waktu sekitar 7 menitan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau tanya dulu. Kalau tidak ada nanti kita lanjutkan. Ada apa kira-kira? Iya. Betul, sama. Jadi semua gerakan sholat laki-laki dan perempuan itu semuanya sama, kecuali beberapa hal saja. Disebutkan oleh sebagian mazhab ada 5, yang beda cuma 5. Di antaranya ya, ketika ruku siku ini kalau perempuan ditarik ke dalam begini, kalau laki-laki dibuka keluar. Kita ada ruku Pak ya. Ketika sujud juga, ketika sujud kalau laki-laki sikunya dibuka keluar, perempuan justru ditarik ke dalam ya. Kemudian yang ketiga, lengan bagi perempuan ini kalau sujud itu diletakkan di lantai. Kalau laki-laki justru diperintahkan Nabi diangkat ya. Kemarin hadisnya bulan kemarin atau sebelumnya dijelaskan laki-laki itu diperintahkan diangkat. Kemudian perempuan juga yang keempat, kalau baca angin tidak dikeraskan. Kalau ada laki-laki asing seperti di masjid seperti ini, jadi bacanya pelan, cukup kedengaran dirinya sendiri ya. Kalau dia sholat di rumah sama keluarganya, mahramnya, dikeraskan lebih afdol ya. Dan yang terakhir, yang kelima, bedanya perempuan dengan laki-laki adalah kalau ada kesalahan, perempuan itu menepuk tangan, kalau laki-laki membaca tasbih subhanallah. Kalau perempuan menepuk tangan, tapi yang ditepuk itu bukan tepuk tangan telapak dengan telapak begini ya, tapi telapak dikumpulkan ke punggung. Nah, ini perempuan ya. Nah, itulah 5 kondisi yang perempuan beda dengan laki-laki. Sisanya sama ibu-ibu. Jadi ngangkat tangannya juga sampai samping telinga. Makanya ibu-ibu perlu hati-hati kadang-kadang yang sholatnya pakai mukena yang agak pendek atasannya, terus bajunya dalamannya ini pakai daster misalnya, daster yang pendek. Jadi pas diangkat ini sikunya kebuka, ini kadang-kadang tersingkap. Nah, kalau sikunya sampai tersingkap itu kalau tidak segera ditutup maka bisa membatalkan sholat. Demikian Bu, wallahu a'lam. Silakan ya. Bapak dulu nih. Oh, ibu-ibu lagi. Iya Bu, silakan. Ditidurkan Bu. Ditidurkan dilempelkan semuanya ini. Tidurkan mutlak begitu, iya betul seperti itu. Oh maaf Pak Ustaz, kalau pernah dengar diangkat sedikit kira-kira anak kambing. Oh, itu untuk laki-laki Bu. Kemarin sudah kita bahas hadisnya Bu ya. Saya carikan nanti hadisnya Bu ya. Nih Bu ya, saya baca Bu ya hadisnya Bu ya. Hadis Aisyah bulan kemarin kita bahas. Ya mungkin Ibu nggak hadir. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu bi ra'ihi iftirash-tabu. Dan Rasulullah itu melarang seorang laki-laki yang dilarang ya, untuk meletakkan kedua lengannya ini di lantai seperti hewan buas. Hewan buas kan letakkannya di lantai begini. Itu yang dilarang laki-laki. Jadi laki-laki jangan begini. Laki-laki yang diangkat yang seperti itu sampaikan tadi. Kalau perempuan justru diletakkan di lantai. Nah seperti itu. Itu teks hadisnya di sini yang bicara, Bu ya. Ya. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan ditanyakan Ustaz, saya pernah baca di saya ketika hadisnya, apabila dibaca amin bersamaan dan membaca Rabbana alhamdulillah bersamaan, imam makmum, dan pada saat itu juga dibaca oleh para malaikat, maka dikatakan ujung hadisnya ghufrallahu mengatakan menjamin Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apakah itu hadis sahih atau bukan? Ya, itu hadis sahih Pak. Itu bahkan sahihain Bukhari dan Muslim. Tapi hanya pada bacaan amin yang saya ingat. Kalau pada bacaan Sami Allah itu tidak, itu ada nanti hadis yang lain itu. Jadi kalau dalam bacaan amin itu Nabi SAW mengatakan, idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam itu membaca amin, maka bacalah kalian amin. Faman wafaqa ta'minu ta'minal malaikat. Barang siapa yang bacaan aminnya itu bersamaan dengan bacaan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang masa lalu. Jadi kalau makmum ini Pak, subhanallah, kita baca amin, kalau pas waktunya itu diampuni dosa kita yang masa lalu. Pas waktunya dengan apa? Dengan bacaannya malaikat. Malaikat sholat sama kita, dan dia juga baca amin, cuma kita nggak dengar. Ya, yang bisa pas yaitu diampuni. Loh, terus kita tahu nggak pas gimana? Karena malaikat kan nggak tahu. Kata para ulama, malaikat itu baca aminnya bersamaan dengan imam. Jadi kita kalau baca aminnya itu ngikuti imam. Ya, nah imam itu makanya di sini imam kalau jadi seorang imam, satu aminnya agak dikerasin supaya makmumnya dengar, tuh supaya bisa diikuti. Yang kedua, baca aminnya juga jangan buru-buru, juga jangan terlambat. Jangan buru-buru gimana? Walaupun amin nyambung itu, nah itu boleh tapi kurang bagus. Yang bagus itu dijeda. Walaupun amin. Nah itu ada jedanya sedikit. Jadi ada sempat tarik nafas dulu dia, ya supaya nggak nyambung. Gak bagus juga kalau aminnya kelamaan, apa jedanya kepanjangan. Walaupun amin agak lambat hidupnya. Nah, nanti mamlan hubungan mau startnya kan enggak, jadi agak dijeda sebenarnya. Nah, jadi intinya makmum itu bisa dapat fadilah besar itu Pak, dari hadis sahih kalau dia membersamai imamnya dalam membaca amin. Demikian Allah. Ada lagi Bapak-bapak? Oh, udah habis. Oh iya. Baiklah warahmatullah, saya tidak lihat jamnya. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Ya, dari hadis-hadis yang tadi sudah kita dengar, dari contoh sholatnya Rasulullah SAW. Ini saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.